Biota laut merupakan salah satu kekayaan dari ekosistem laut yang sangat berguna dalam menjaga kelangsungan kehidupan makhluk hidup yang tinggal di perairan laut. Dalam pendefinisiannya, biota laut terdiri dari dua kata, yakni biota dan laut. Biota adalah segala jenis makhluk hidup, baik tanaman ataupun hewan. Sedangkan laut adalah tempat bagi makhluk hidup tersebut tinggal, hidup, dan berkembang biak. Sehingga biota laut merupakan segala jenis makhluk hidup yang tinggal, hidup, dan berkembang biak di laut. Secara umum, biota laut terbagi menjadi 3 kelompok besar, yakni plankton, nekton, dan bentos. Pembagian tersebut didasarkan pada kebiasaan hidup secara umum, seperti cara bergerak, berjalan, pola hidup, dan persebaran biota menurut ekologi. Dan para ilmuwan memperkirakan, hingga kini jumlah spesies laut yang telah diidentifikasi hanya sekitar 10%, dan sekitar 2 juta spesies lainnya belum teridentifikasi. Dan salah satu penghuni biota laut adalah ikan. Banyak spesies jenis ikan yang tinggal di lautan. Tapi pada video kali ini, saya akan membahas ikan yang cukup menarik untuk kita bahas. Apakah Anda sering melihat ikan ini? Ya, ikan badut. Ketika Anda melihatnya, akan terpesona oleh makhluk air asin yang berwarna-warni ini. Katakanlah, Anda bukan satu-satunya. Kebanyakan orang yang melihat ikan badut langsung tertarik dan ingin memilikinya di rumah. Itu berarti menjadi penting untuk mengetahui semua tentang ikan badut. Ikan Nemo, ikan giru, atau clownfish, merupakan salah satu komoditas unggulan ikan hias air laut yang hidup di perairan terumbu karang dan bersimbiosis dengan anemon. Menyebut anemon, ingatan kita mungkin akan melayang mengingat ikan badut atau sering disebut clownfish yang hidup di sela-sela ribuan anemon. Bahkan industri film Hollywood sampai membuat film bertema ikan bergaris-garis merah itu dalam filmnya, yaitu Finding Nemo. Keduanya memang seperti tidak terpisahkan. Anemon sendiri memang sekilas terlihat seperti tumbuhan. Tapi jika diamati lebih jauh, anemon laut merupakan jenis hewan dari keluarga Anthozoa. Bentuk tubuh anemon yang seperti bunga membuatnya juga disebut sebagai mawar laut. Dan sebagian besar anemon laut memiliki sel penyengat yang berguna untuk melindungi dirinya dari predator. Dan sel penyengat inilah yang dimanfaatkan oleh beberapa makhluk hidup untuk melindungi diri mereka dari para predator. Pada umumnya, anemon sendiri dapat dijumpai di daerah terumbu karang yang dangkal. Tentakel anemon mengeluarkan lendir yang melindungi diri dari sengatan antar tentakelnya. Dan lendir inilah yang juga digunakan oleh ikan badut untuk melindungi dirinya dari sengatan si anemon. Ikan badut mempunyai cara agar kebal terhadap racun anemon, yaitu dengan melumasi tubuhnya dengan lendir yang ada di tentakel anemon. Antara anemon dan ikan badut terjalin hubungan simbiosis mutualisme, yaitu saling menguntungkan satu sama lain. Ikan badut akan mengusir para predator anemon seperti ikan kupu-kupu ketika hendak memangsa anemon. Selain juga membersihkan sisa makanan dan parasit dari anemon dengan memakannya. Demikian juga sebaliknya. Anemon adalah rumah yang sangat aman bagi ikan badut karena sengatan tentakelnya. Karakteristik ikan badut. Ikan badut berukuran antara 6 hingga 18 cm, di mana setiap warna tubuhnya tergantung dari spesies masing-masing. Ikan ini sering dimanfaatkan sebagai ikan hias, biasanya mendiami wilayah perairan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, termasuk wilayah perairan Indonesia. Pesona dan khas warna tubuh inilah yang pada akhirnya membuat Nemo banyak diburu. Diperkirakan, sampai saat ini, perdagangan ikan badut di pasaran mencapai lebih dari 40% dari total perdagangan seluruh ikan hias di dunia. Selain dikenal karena film anak-anak, ikan ini juga menjadi contoh hewan yang melakukan simbiosis mutualisme atau interaksi yang saling menguntungkan.
Untuk mengenal lebih dekat tentang ikan badut, marilah kita lihat secara morfologinya. Tubuh ikan badut ini memiliki warna dasar orange dengan 3 belang warna putih. Selain itu, di bagian kepala, tengah tubuh, dan pangkal ekornya terdapat sedikit warna hitam. Bagian tulang di bawah mata tidak berduri panjang dan cenderung bergerigi pendek. Ikan ini juga mempunyai jari-jari keras yang tidak sama panjang pada bagian sirip punggung. Selain itu, terdapat 11 jari-jari di bagian sirip dorsal dan 17 jari-jari di bagian pektoral. Secara umum, ikan Nemo bisa tumbuh hingga mencapai panjang 15 cm. Ada beberapa fakta menarik tentang ikan badut. Salah satunya adalah tentang siklus hidupnya. Semua makhluk hidup memiliki daur hidup atau siklus hidup. Daur hidup adalah perputaran tahapan perkembangan yang membentuk suatu siklus. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah ikan mengeluarkan telurnya, telur-telur tersebut akan menetas dan menjadi larva setelah beberapa hari. Larva-larva tersebut memakan zooplankton, sehingga tubuhnya menjadi besar. Dan larva berubah menjadi ikan muda dan terus membesar menjadi ikan dewasa. Ikan badut bertelur sekitar 1000 telur selama musim pemijahan mereka. Jadi seharusnya tidak sulit untuk dilewatkan. Namun, ukuran telur ikan tersebut sangatlah kecil. Tapi pernahkah Anda melihat biji popi atau biji chia setelah direndam air semalaman? Ya, anggap saja mereka terlihat sangat mirip. Mereka seperti benih kecil yang saling menempel. Dan warna telurnya bisa terlihat gelap, putih, atau agak jingga. Seiring berlalunya hari, telur akan mulai terlihat agak keperakan. Dan Anda juga akan melihat mata kecil saat ukurannya bersinar. Dibutuhkan sekitar 3-5 hari untuk mencapai tahap ini. Mereka menjadi lebih keperakan saat hari penetasan tiba, dan mata menjadi lebih terlihat. Selanjutnya tahap remaja. Menurut saya, tahap juvenil adalah tahap ikan badut yang paling kompleks. Dan alasan dibalik itu, tahap ini dimulai saat burayak ikan badut mencapai bentuk tubuhnya yang utuh. Namun hanya karena memiliki tubuh yang utuh bukan berarti ikan tersebut telah mencapai kedewasaan. Dan disinilah segalanya menjadi sedikit membingungkan. Ikan dapat tetap dalam tahap remaja untuk jangka waktu yang tidak diketahui berapa lama. Itu karena tergantung pada berbagai faktor. Umur panjang ikan badut. Tahap remaja bervariasi tergantung pada spesies ikan badut. Namun demikian, tahap remaja dapat bertahan sekitar 1 tahun atau lebih. Dan untuk pada tahap ini, semua ikan badut akan dianggap netral gender atau hanya jantan. Selanjutnya tahap dewasa dan berkembang biak. Dan pada tahap ini, mereka mulai mengembangkan organ seksualnya. Badut yang lebih besar, lebih kuat, dan paling agresif biasanya berjenis kelamin betina. Dan sebagian lainnya berjenis kelamin jantan. Ikan badut jantan tetap tunduk pada ikan badut betina yang memimpin klan. Siklus hidup ikan badut adalah hal yang paling menarik untuk dipelajari. Dia berkembang biak hingga mati. Itulah siklus hidup ikan badut. Kemudian ada pertanyaan, apakah klon bisa berpasangan seumur hidup? Jawabannya ya. Ikan badut memilih satu pasangan dan akan kawin dengan pasangan itu seumur hidup. Itu karena ikan badut sangat monogami dan tidak kawin dengan lebih dari satu pasangan. Itulah fakta menarik tentang ikan badut. Marilah kita jaga laut ini agar laut ini tetap lestari.